Blessed Sunday. Karina mau ingetin, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Yuk kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Shalom Keris Kids. Blessed Sunday semuanya. Yuk yang udah siap sekolah minggu, yang udah siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Udah bangkit berdiri semuanya? Yaudah kalau gitu kita mau kasih space step ya. Masih ingat kan space step? Yuk sama-sama kasih space step kiri kanannya. 1, 2, 3. Space step. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Space step. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita. Ikutin kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini. Kami bisa berkumpul lagi untuk beribadah dan memuji, memuliakan namamu. Tuhan Yesus, Kau pimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuliakan namamu. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita angkat pujian buat Tuhan ya. Kasih-Mu nyata
adik-adik yang masih semangat muji nama Tuhan, kita sama-sama bilang haleluya ya. Ikutin kakak, 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Haleluya. Sekarang sambil lompat ya. 1, 2, 3. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus lebih dalam lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih-Mu yang sempurna, Kau
segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Halo adik-adik Charis Kids, saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Adik-adik di rumah boleh persiapkan elemen perjamuan kudus ya. Bisa roti, bisa crackers, dan juga bisa jus atau sirup anggur. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus, anak yang paling Kau kasihi yang telah mati untuk kami. Dan saatnya kami anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, kami mau beritakan kematian Tuhan, kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tubuh Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib menjadi kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya oleh apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, kami semua menjadi sehat, kami punya tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat darah Tuhan, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami menjadi orang benar dan orang kudus. Semua dosa-dosa kami sudah Tuhan Yesus hapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima janji warisan sebagai orang benar dan orang-orang kudus milik kepunyaan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami percaya kami anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang kudus dan benar. Dan kami percaya kami menerima janji warisan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang benar dan orang kudus milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya kami bersama seluruh keluarga kami semuanya sehat, kami semuanya diberkati berlimpah-limpah, dan kami juga percaya Tuhan Yesus akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, adik-adik Charis Kids yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Blessed Sunday Charis Kids. Hari ini Kak Belinda berdoa supaya adik-adik semua
dalam keadaan yang baik-baik dan juga sehat-sehat ya. Sekarang sebelum kita mulai cerita Alkitab kita hari ini, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk sukacita yang Engkau berikan. Sekarang Tuhan, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apapun yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Charis Kids, hari ini kita mau melihat kuasa Tuhan Yesus yang begitu besar dari satu cerita Alkitab yang sepertinya gak mungkin. Tapi cerita ini sungguh terjadi loh. Jadi ceritanya waktu Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini, setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang banyaknya, kalian mungkin udah pada denger deh cerita itu. Nah, ia memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan berangkat ke Betsaida terlebih dahulu. Nah, saat itu murid-muridnya mendengarkan apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Mereka pergi dengan perahu. Saat itu hanya Tuhan Yesus saja loh yang tinggal di darat dan pergi ke bukit untuk berdoa. Cerita lanjutannya nih, ketika hari sudah mulai malam dan perahu itu sudah berada di tengah-tengah danau, di Alkitab diceritakan terjadi badai dengan angin yang begitu hebat terjadi hari itu. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya yang kesusahan untuk mendayung. Cuacanya begitu buruk dan mereka semua itu ketakutan serta kebingungan. Kita baca ayatnya yuk, di Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Wah, coba kita lihat lagi deh dari ceritanya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang ketakutan dan sedang menghadapi satu situasi yang cukup sulit, Tuhan Yesus duluan loh yang melihat itu dan ia dikatakan dalam Alkitab segera datang untuk menolong walaupun murid-muridnya belum berteriak untuk meminta pertolongan sama dia. Bahkan nih dari cerita ini kita juga udah bisa melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus yang begitu besar ketika ia tahu kalau murid-muridnya itu sangat membutuhkan pertolongan dan sedang dalam keadaan yang sangat sulit. Ia datang berada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu yang luar biasa yang sangat mustahil ya untuk terjadi, yaitu berjalan di atas air. Itu sangat gak mungkin untuk terjadi kan, berjalan di atas air. Tetapi Tuhan Yesus melakukan hal itu hanya untuk bisa berada bersama-sama dengan murid-muridnya yang lagi ketakutan di dalam perahu itu. Ketika murid-murid Tuhan Yesus memerlukan bantuan, ia datang untuk menyelamatkan. Ia bahkan berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini jangan takut." Kalian pasti tahu kan, kalau Tuhan Yesus sudah datang, semua pasti akan baik-baik saja. Hal itu yang selalu dilakukan Tuhan Yesus bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas perahu, diceritakan di Alkitab bahwa anginnya menjadi reda. Wah, adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus itu adalah 100% Tuhan yang berkuasa atas semua yang ada. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam satu keadaan, apapun itu pasti menjadi baik-baik aja.
dan Ia akan memberikan pertolongan dengan cara yang sangat ajaib. Nah, Charis Kids, kalian tahu nggak? Tuhan Yesus yang sama yang ada di cerita Alkitab tadi itu yang kita sama-sama udah baca, itu adalah Tuhan Yesus yang sama juga loh, yang sangat sayang sama kamu. Tuhan Yesus bukan hanya memperhatikan murid-muridnya ketika terjadi badai saja, tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan setiap kamu anak-anak Charis Kids di setiap waktu kamu juga loh. Tuhan Yesus itu tahu kapan kamu membutuhkan pertolongan. Ia juga tahu kapanpun kamu sedang merasa kesulitan atau sedang merasa ketakutan. Percaya deh, dengan segera Tuhan Yesus pasti akan datang untuk ada bersama-sama dengan kamu dan menolong kamu dengan cara yang begitu ajaib. Ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kamu, kamu pasti akan menjadi baik-baik aja. Ia akan berkata juga kepada kamu untuk jangan takut, karena Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Apapun yang terjadi, semua situasi itu harus tunduk loh sama Tuhan Yesus. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, kita baca bersama-sama yuk. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Atau dalam bahasa Inggrisnya, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Nah, dari ayat ini kita juga bisa belajar nih. Hari ini, misalnya kamu melihat situasi yang terjadi ini sangat berbahaya dan kamu menjadi takut seperti sedang berada di dalam satu lembah yang sangat kelam. Tapi kabar baiknya sudah kita dengar loh hari ini. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang sangat menyayangi kita. Ia Tuhan yang selalu mengawasi kita dan yang akan selalu datang untuk menolong kita. Nah, hari ini kalau misalnya nih keadaannya sangat membuat kamu takut atau seperti berada di dalam lembah yang kelam, kamu jangan takut lagi ya. Karena Tuhan Yesus itu menyertai kita dan Ia jauh lebih berkuasa dari semua hal yang membuat kita takut itu. Wah, betapa bersyukurnya kita ya Charis Kids. Kita punya Tuhan yang begitu sayang sama kita. Ia adalah Tuhan yang selalu beserta kita. Ia juga akan membuat segala hal menjadi baik-baik saja buat kita dengan cara yang pasti begitu ajaib. Hari ini kita sudah belajar. Kita bisa untuk terus percaya sama Tuhan Yesus walaupun apa yang kita lihat itu menakutkan atau seperti berada di dalam lembah kelam sama seperti ayat yang tadi. Kita nggak perlu takut lagi karena kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa atas segala hal adalah Tuhan yang menyertai kita dan Tuhan yang pasti akan datang untuk menolong kita dengan cara yang begitu ajaib. Yuk sekarang sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah begitu baik sama kita. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang begitu menyayangi kami. Kami bersyukur Engkau selalu akan datang untuk menolong kami. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak takut untuk apapun yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas
podcast di buku Caris Kids. See you, Tuhan Yesus memberkati.